Shalom jemaat sekalian. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala berdoa sebelum membaca dan kemudian mendengarkan firman-Nya. Kami telah membuka firman-Mu, membacanya, mendengarkannya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh melayani saudara di tempat ini. Di dalam kita sama-sama akan melihat kitab Titus pasalnya yang kedua. Hari ini kita masuk dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, saya memberi judul Grace and Godliness. Kasih karunia atau anugerah dan kehidupan yang saleh. Kita sudah membaca Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-15, dan ini menjadi bagian yang penting di dalam kita memahami secara khusus perikop pasal yang kedua. Saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan di dalam bagian Titus pasal yang kedua yang saudara sudah pelajari minggu yang lalu, maka ini akhir dari perikop pasal yang kedua. Maka kalau saudara perhatikan dan mengingat minggu yang lalu, maka di awal pasal 2 ayat 1, tetapi engkau, ini kalimat Paulus kepada Titus yang sedang melayani di Kreta pada waktu itu, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Lalu kemudian saudara bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, di akhir dari perikop ini, adalah juga beritakanlah semuanya itu. Sehingga kalau kita melihat ini seperti sandwich ya. Atasnya sama bawahnya roti, tengahnya ada something-something begitu ya. Nah, di atas beritakanlah, di bawah kembali beritakanlah, bahkan diingatkan beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Kalau ada nasihat untuk Titus, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Memang tidak bisa disangkali
Seringkali ketika hamba Tuhan yang masih kurang pengalaman, masih muda seperti Titus, dia mungkin mengalami ya, ada orang-orang yang menganggap dia rendah. Tapi masalahnya di mana saudara? Di Titusnya atau di orang yang menganggap rendah? Nah, saya meyakini ini seperti nasihat buat Titus. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Bukannya Titus akan bilang, awas lo ya, nganggap gua rendah ya. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, biarlah engkau berdiri atas otoritas Tuhan. Kalau masalahnya dia menganggap kamu rendah, biarlah itu masalah dia, bukan masalah kamu. Kadang-kadang kita begitu saudara ya, kita gampang baper ya. Ini kan generasi baperan ya. Satu waktu memang ada satu anak siswa datang saya, lalu dia bilang, Kak Alex, saya dibilang jelek. Saya perhatiin memang jelek sih. Gimana saudara ya? Itu ya secara tampang jelek lah ya. Tapi saya bilang sama dia, ingat firman Tuhan mengingatkan engkau berharga. Ini ya. Puji Tuhan memang Alkitab gak bilang karena engkau cantik dan ganteng di mataku. Kalau begitu firman Tuhan banyak kita gak masuk kriteria saudara ya. Alkitab mengatakan engkau berharga. Bukan masalah your appearance. But you are precious in God's sight. Jadi dia bilang, bagaimana Kak kalau orang bilang saya jelek? Nah, kamu harus meyakini kamu berharga di hadapan Tuhan. Siapa yang ciptakan kamu? Tuhan. Ya udah, itu masalah kamu dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang kamu jelek, saya bilang tatap matanya, pelototin dia. Bilang, lu bilang gue jelek. Masalahnya bukan di gue, di mata lo. Ini saudara ya. Masalahnya kok penciptamu bilang engkau berharga. Kalau masalahnya dia bilang kamu jelek, itu urusan dia. Tapi kamu di mata penciptamu berharga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu nasihat yang sama kepada Timotius. Dan muncul lagi di bagian ini ya. Sehingga tidak masalah sebenarnya ketika yang berbicara juga jauh lebih muda. Hamba Tuhan yang masih muda. Tapi ketika kita tahu bahwa yang diberitakan adalah sesuatu yang penting, otoritas dari firman Tuhan, maka janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Dan tentunya bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang masih muda juga, janganlah engkau menyepelekan dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik adalah pada pagi hari ini melihat bahwa kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 ini seringkali disebut sebagai intinya kitab Titus. Dalam paragraf singkat ini, para penafsir banyak yang sepakat, kita menemukan inti surat Titus. Jadi kalau mau ditanya apa sih isinya surat Titus, nah ini. Itu bukan berarti minggu depan gak datang ya Bapak Ibu ya. Kan udah selesai intinya Pak. Tapi perhatikan, Paulus menjelaskan kepada kita salah satu pengajaran penting dalam perjanjian baru berkaitan dengan kasih karunia. Memang ini saya sedikit berikan penjelasan ya. Bahasa Inggris cuma satu kata, grace. Bahasa Indonesia di terjemahan kita kasih karunia. Tapi nanti Alkitab terjemahan baru pakai kata anugerah. Itu sama. Kasih karunia, anugerah itu adalah grace dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, dan kesalehan. Saya pakai istilah kesalehan saja ya, ini terjemahan dari godliness. Beberapa bagian juga bisa dipakai istilah beribadah atau hidup benar, hidup kudus, hidup saleh, itu godliness. Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang bagaimana seharusnya hidup. Semua punya peran. Yang tua, laki-laki, perempuan, yang muda, semua punya peran di dalam bagian yang harus mereka lakukan. Jadi ada satu tuntutan, ada satu tindakan baik yang harus dilakukan. Nah, hari ini kita bicara tentang grace and godliness. Bagaimana tentang anugerah dan kesalehan, ini hubungannya seperti apa? Gereja-gereja reformasi punya standar untuk menilai hal ini. Tapi memang pertanyaan ini seringkali jadi pertanyaan buat banyak orang ya. Saudara kelihatan ya.
Apakah kita diselamatkan karena perbuatan baik atau hidup saleh yang kita lakukan, atau karena kasih karunia Allah? Mana yang kita pilih? Beberapa agama mengatakan lakukanlah sesuatu, lakukanlah A, B, C, D, E, maka kamu akan diselamatkan. Tapi kekristenan mengatakan hal yang berbeda. Kita tidak selamat karena melakukan sesuatu. Kalau saudara selamat karena melakukan sesuatu, maka siapa juru selamatnya? Ya aku dong, kan aku yang lakukan. Saya lakukan 1, 2, 3. Makanya kalau ada yang bilang gini, kenapa kamu rajin ke gereja? Supaya selamat. Wah, kebalik saudara. Ke gereja bukan supaya selamat. Justru karena sudah selamat. Kalau dia mencari Tuhan, dia datang ke gereja, dia selamat, maka dia rajin ke gereja, itu respon. Jadi waktu bicara godliness, hidup yang saleh, bagaimana hubungannya dengan perbuatan baik? Kekristenan mengatakan bahwa bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Ingat baik-baik ajaran reformasi ini yang kembali digemakan dari firman Tuhan, bahwa sebenarnya kita bisa hidup saleh itu hanya karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Jadi saudara, ini kayak istilahnya saya kasih ilustrasi gini ya, biar gampang kita mengerti. Kalau saya tanya begini, saudara rajin ke kampus, banyak yang kuliah mungkin sini ya. Misalnya begini, saudara rajin ke kampus makanya jadi mahasiswa, atau saudara diterima dulu jadi mahasiswa makanya rajin ke kampus? Ayo, logikanya yang mana yang benar? Saudara nggak pernah tes, nggak pernah daftar, tapi rajin ke kampus. Rajin banget ke kampus. Apakah itu bikin saudara jadi mahasiswa? Tidak. Saudara harus diterima dulu oleh kampus itu, lalu kemudian saudara rajin ke kampus. Kecuali kalau saudara mahasiswa yang bandel, sudah diterima nggak rajin ke kampus, itu masalahmu. Ya. Nah, sekarang waktu bicara keselamatan, kita sudah diselamatkan oleh karya anugerah Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus, barulah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya kasih karunialah yang menolong kita. Saudara tidak jadi anak Allah karena melakukan kehendak Allah, tapi karena Allah menjadikan saudara anak, makanya saudara melakukan kehendaknya. Ayo tangkap kalimat saya baik-baik. Kasih contoh lagi. Anggaplah saudara yang anak-anak ini tinggal sama papa mama di rumah ya. Tinggal sama papa mama di rumah, pas hari Minggu, pulang gereja, papa cuci mobil, terus anaknya bantu. Cuci mobil, anak yang perempuan bantu mama cuci piring, nyapu rumah. Saya mau tanya, anak itu lakukan itu supaya jadi anak atau karena anak? Ada gitu yang bantu cuci mobil, bersihin piring gitu ya. Lalu kemudian kasih proposal, papa mama terima saya jadi anak. Papa mama bilang, lu gila. Saudara kenapa rajin ke gereja? Supaya jadi anak. Bodoh banget ya. Saya saat teduh tiap hari pak, saya baca Alkitab. Supaya saya masuk surga, supaya saya jadi anak Tuhan. Kebalik. Yang menjadikan kita anak Allah bukan karya kita. Karena kalau karya kita, juru selamatnya kita. Kita pulang aja, hari ini kita gak ada juru selamat kan, diri kita. Tapi karena kita tidak bisa menyelamatkan diri, maka kekristenan mengatakan kalimat ini. Kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan bagi Allah. Tetapi kita selamat karena apa yang Allah lakukan bagi kita. Dan responnya adalah hidup yang saleh. Jadi kalau kita hidup saleh, orang memang, saya rajin baca Alkitab pak, ya emang lu anak Tuhan, kecuali lu anak hantu. Beda. Nah kita lihat sebentar ya. Ini disampaikan di kitab Titus di ayat 13. Coba kita baca sama-sama 13 sampai ayat yang ke-14 ya. 1, 2, ya. Dengan menantikan
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Anugerah itu menolong kita pada akhirnya rajin berbuat baik. Bukan rajin berbuat baik yang membuat kita menerima anugerah, tapi anugerah yang dinyatakan di dalam juru selamat kita Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita. Salvation is not what you do for Jesus, but what Jesus has done for you. Amen. Nah, nothing we do can make us or unmake us Christ people. But those who are Christ people will be eager to do what is good. Kalau sudah jadi anak Allah, maka kita akan rajin berbuat baik. Ini satu bagian yang sudah sangat jelas di dalam ayat ini. Makanya Titus memberikan kepada kita, kitab Titus memberikan kepada kita penjelasan tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik. Perhatikan, saya tulis di sini ya. We do not do good so that we can become Christ people. But Christ makes His people so that we become eager to do good. Ini bukan cuma permainan kata, tapi inilah dasar iman kita. Anugerah yang menyelamatkan. So what is the relationship between grace and godliness? Grace lead us to godliness. Kita tidak diselamatkan karena hidup kita yang saleh. Justru kita diselamatkan untuk menjalani hidup yang saleh. Di sini kita belajar bagaimana Injil adalah kebenaran yang menuntun kepada kesalehan. So grace inspired godliness. Nah, saya pinjam penjelasan dalam persiapan saya satu buku yang baik dari seorang bernama Tim Chester. Dia menulis tafsiran kitab Titus. Dia mengatakan begini, kalau minggu lalu, itu saya yang bilang ya, minggu lalu kan Chester bahasa Inggris saudara ya. Dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10, Paulus sudah mendeskripsikan bagaimana hidup yang baik yang Titus harus ingatkan kepada gereja di Kreta. Dan konteks dalam bagian mana para murid harus jadi murid yang baik. Nah, dalam ayat ini dia mau mengatakan what is the source of this good life. Jadi minggu lalu kita sudah belajar apa perbuatan baiknya. Tetapi minggu ini dikasih tahu itu hanya muncul kalau sumbernya adalah kasih karunia Allah. Saudara, memang menarik, dalam surat-surat yang lain Paulus cara ngajarnya berbeda. 3 surat yang kita tahu, Roma, Kolose, Filipi, Paulus itu biasanya teori dulu. Kasih tahu dulu semua doktrin di awal, baru lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi kalau orang melakukan sesuatu, maka dia tahu. Karena sudah begini, makanya lakukan ini, seterusnya. Cara tahunya bagaimana? Gampang. Surat-surat Paulus yang banyak kata perintah itu biasanya di bagian belakang. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Bagian depan biasanya teorinya tuh. Kenapa kamu harus lakukan semua itu? Karena Kristus sudah menyelamatkanmu. Di dalam surat Titus sedikit berbeda. Karena terbalik. Sudah dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang ditunjukkan sumbernya dari mana. Hanya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kamu. Sehingga kamu jadi umat yang eager to do good. The source of this good life is from grace. Saya harap kita paham ini ya. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, itu bukan syarat masuk surga. Perbuatan baik kita justru bukti karena kasih karunia itu sudah mengubah hidup kita.
maka kita melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Apa bedanya? Yang satu lakukan supaya masuk surga. Jujur ya, saya pikir kalau orang masuk surga karena perbuatan baik, di surga itu jadi tempat paling sombong ya. Bayangkan ya, kenapa lu masuk surga? Baru nyumbang gereja. Kenapa lu masuk surga? Gue baru bangun gereja 3 biji. Lu kenapa masuk surga? Woi, gue santunin anak yatim 4 orang. Maka surga akan jadi tempat di mana kita akan mengatakan, wih hebat dia, wih hebat dia. Tapi surga bukan seperti itu. Di surga kita semua akan tersungkur dan berkata, bukan kami yang layak masuk ke sini, tapi karena karya kasih-Mu, Yesus yang menyelamatkan kami. Ini ajaran firman Tuhan yang kembali diangkat di masa reformasi. Yang sudah begitu kabur karena melihat manusia seolah-olah berperan dalam keselamatan sebagai orang yang melakukan sesuatu. Pendeta John Stott pernah bilang, satu-satunya kontribusi kita dalam keselamatan adalah dosa kita. Makanya itu bukan kontribusi ya, dosa. Tapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, nah sekarang it's our time. Do good. Udah ingat ya minggu lalu ya, kenapa lakukan ini? Menariknya kalau kita lakukan sesuatu karena sudah dapat sesuatu, itu sukacitanya beda saudara ya. Yang satu lakukan karena takut, dapat nggak, selamat nggak ya, makanya sistemnya timbangan. Ditimbang-timbang, timbang-timbang, itu logika aja deh. Sehari banyakan bikin baik atau bikin jahat? Sehari aja ya, nggak usah lama-lama ya. Sehari, bayangkan kalau satu hari bikin dosa berapa banyak, seumur hidup berapa banyak, mau pakai timbangan. Nggak bisa saudara. Orang yang melihat kebaikan sebagai syarat keselamatan akan hidup dalam kebimbangan, saya diterima atau tidak. Tapi orang yang karena sudah selamat melakukan kebaikan, justru akan melakukannya dengan sukacita. Karena sumbernya saya sudah menerima anugerah Allah. Beda ya. Satu bimbang ragu, ketakutan diterima tidak. Satu yakin diterima makanya melakukan. Luar biasa berbeda. Baik, itu keindahan pertama. Yang kedua, saudara perhatikan sebentar kalau kita membedah ayat-ayat ini, maka kita menemukan istilah ini. Saudara lihat ada istilah sudah nyata. Itu ayat 11. Lalu ayat 13 juga ada kata penyataan, ya. Penyataan. Nah, dalam bahasa Inggris lebih jelas karena ini kata yang sama, Indonesia juga sama ya, tapi kadang-kadang kalau dapat istilah penyataan itu rasanya seperti apaan sih gitu ya. Nah, lihat. For the grace of God has appeared. Lalu, while we wait the appearing. Berarti kalau saudara memperhatikan bagian ini, bagian yang pertama, bahasa Indonesia menerjemahkannya begini ya. Kasih karunia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apa yang sudah nyata? Nah, kita lihat nih. Kasih karunia. Lalu yang berikutnya, appearing yang kedua, itu adalah the glory of God. Kemuliaan Allah. Perhatikan, we live between two appearings. Hidup kita ada di dalam dua appearing ini. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, the first appearing, the grace of God has appeared. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu muncul dalam bentuk past tense. Berarti telah, makanya Indonesia juga pakai istilah telah. Betul? Coba cek di Alkitab saudara ya. The grace of God has appeared. Ini merujuk kemana? Beberapa penafsir mengingatkan ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. The grace of God has appeared. Ketika dia datang dari manusia, maka itulah kita mengalami anugerah Allah yang dinyatakan bagi dunia. Tetapi Kristus yang sama adalah Kristus yang berjanji di dalam bagian selanjutnya. The second appearing.
This is the future tense. We wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Kalau tadi past tense, ke depan future tense. Kalau past tense-nya bicara the grace of God, maka future tense bicara the glory of God. Apa itu? The glory of God ketika Kristus datang kedua kalinya, maka dia akan datang dalam kemuliaannya dan kita akan melihat dia dalam kemuliaannya. Tim Chester mengatakan kalimat ini. The two great events of history, the first and the second comings of Jesus, are revelation respectively of the grace of God, that is the first appearing, and the glory of God, the second appearing. Menariknya apa saudara? Karena ini ada sandwich lagi nih. Ya, coba lihat dalam ayatnya. The first appearing ayat 11, the second appearing ayat 13, di tengah-tengahnya ada bagian kita. So we live between these two appearings. Menarik sekali bagaimana kita diingatkan untuk punya hidup yang mengerti anugerah Allah, menantikan kemuliaan Allah, tetapi punya tanggung jawab hidup saat ini. Ya, kita tidak boleh salah memahami penekanan Paulus pada kasih karunia. Karena ada yang bilang orang yang dapat kasih karunia sih bisa enak-enak aja dong bikin dosa. Oh, enggak begitu saudara ya. Kasih karunia tidak berarti bahwa apa yang kita lakukan tidak penting. Bukan juga berarti kita bisa hidup sesuai pilihan kita. Karena kalau ada apa-apa nanti ada pengakuan dosa, minta ampun. Orang yang hidup kayak begitu itu gak ngerti kasih karunia. Kalau dia ngerti kasih karunia maka hidupnya akan benar. Ya saudara paling gampang kasih contoh ya. Saya kasih contoh begini. Anggaplah saudara tinggal di rumah ya dengan orang tua. Lalu di rumah ada satu benda yang paling orang tua saudara sayangi. Selain anak-anak ya. Benda itu adalah Gucci. Ada Gucci besar. Ternyata Gucci itu punya sejarah. Ini punya siapa? Ini punya engkong. Dulu engkong datang dari dataran Tiongkok. Engkong naik kapal. Terhempas kapalnya. Engkong pegang Gucci, terkatung-katung di laut. Jadi akhirnya engkong selamat. Sana itu Gucci adalah benda yang mengingat sejarah keluarga kita. Wih. Jadi di rumah selain saudara, yang paling penting adalah Gucci. Satu waktu saudara main bola di dalam rumah, kena Gucci. Guccinya pecah. Disambung-sambung, nggak bisa lagi. Maka saudara sudah tahu, nggak lama lagi kayaknya saya diusir nih. Maka saudara sudah packing, ambil barang semua. Saudara sudah siap, tunggu orang tua saudara pulang. Dan betul pas saudara orang tuanya pulang, ternyata setiap kali pulang yang dicek pertama, Gucci. Begitu cek, wih Gucci pecah. Siapa yang pecahkan? Saudara datang dengan koper. Saya yang pecahkan. Saya sudah siap diusir. Lalu kemudian orang tua saudara bilang gini. Gucci ini sangat berharga. Kamu tahu sejarah Gucci ini? Diceritain lagi. Dulu engkong dari Tiongkok. Engkong terkatung-katung di laut. Diceritain lagi. Gucci ini sangat berharga. Kamu pecahin. Tapi ternyata kami jauh lebih sayang sama kamu. Gucci berharga, tapi kamu jauh lebih berharga. Ya sudah, engkong juga sudah nggak ada. Gucci sudah pecah, tapi nggak apa-apa, sudahlah. Kamu jangan lebay, pakai koper-koper masuk kamar. Sotoy ini anak ya, lebay amat sih. Itu menerima pengampunan ya.
Asik. Nah sekarang saya tanya, kalau orang terima kasih karunia, papa mama pecahin Gucci nggak dia papain, padahal Gucci sangat berharga, tidak masalah. Tidak, kau tetap anak kami, udah unpacking your luggage gitu ya. Kalau dia anak baik, dia akan bagaimana? Apakah dia akan bilang begini, Gucci nggak masalah. Sekarang saya mau pecahin komputer, saya mau pecahin lemari es, saya mau pecahin televisi. Kalau orang bilang, orang yang alami anugerah akan hidup seenaknya. Karena sudah diampuni, silakan bikin dosa lagi. Itu kalau dia begitu, dia anak yang tidak tahu. Tidak tahu kasih karunia. Karena kalau Gucci yang begitu berharga, dia tidak diapa-apain. Harusnya dia berkata, saya tidak akan main bola lagi. Saya pergi ke lapangan kalau main bola. Saya jaga televisi, saya jaga kulkas. Saudara ngerti? Banyak orang merasa ajaran kasih karunia ini bikin orang rajin berbuat dosa. Salah ngerti kamu. Kalau ajaran kasih karunia bikin kita rajin berbuat dosa, maka sebenarnya itu bukan kasih karunia. Kasih karunia menuntun kita pada hidup yang saleh. Kasih karunia menuntun kita makin rajin berbuat baik. Tahu kasih karunia, the grace of God has appeared. Dan percaya bahwa kita menantikan kedua kali Yesus datang, the glory of God will appear. And in between we have our duty. Ada dua hal yang Paulus bilang. Pertama negatif, duty-nya apa? Apa yang gak boleh. Ya, lihat. Paulus cukup jelas. Kita perlu mengatakan tidak pada kefasikan dan nafsu duniawi. Kita harus bisa mengendalikan diri. Ingat, kasih karunia membuat kita akan hidup bagi Allah. Jaga hidup kudus, jaga hidup benar. Karena kita telah diampuni. Dan kita juga yakin kita akan melihat kemuliaan Allah waktu dia datang kedua kali. Ini yang negatif. Menariknya memang bahasa Indonesia tidak terjemahkan kata no-nya ya. Bapak Ibu bisa lihat Inggrisnya. Inggrisnya NIV, it teach us to say no. Indonesia langsung jadikan kalimat mendidik kita supaya kita meninggalkan. Tapi bagi saya ini menarik ya. Penekanan kata no mengingatkan sebuah pilihan buat kita untuk mengatakan tidak kepada kefasikan. So this is the first thing, the negative thing, to say no. Tapi the second thing, this is more positive, adalah, saudara lihat ya. Antara the first appearing, the second appearing, ada 3 positive virtues. Ada 3 hal yang Paulus ingatkan. To live self-control, upright and godly life. Nah sebenarnya ini sudah dibahas minggu lalu. Kalau Bapak Ibu mau lihat apa kesimpulan minggu lalu, 3 hal ini. To live self-control, upright and godly. Makanya saya sepakat dengan pendeta Tim Chester waktu dia bilang begini. Pemuridan itu apa? The heart of our discipleship is the grace and the glory of God. In between, that how we should live. Di tengahnya bagaimana kita harus hidup. Saudara minggu lalu sudah belajar ya. Bagaimana harus hidup. Ini, itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, begitu ya. Nah, Paulus menggunakan 3 istilah ini. Bagi saya menarik ya. Pertama, ini hubungan dengan ourself. Hiduplah bijaksana. Dalam terjemahan Inggris dipakai istilah self-control. Ini hubungan dengan diri kita. You cannot control other people, but you can control your own self. Kita nggak bisa ubah orang, tapi kita bisa kontrol diri kita. Yang kedua, with others. Bagaimana kita harus hidup upright, adil. Dan yang ketiga adalah relasi dengan with God. Kita harus hidup godly. Dipakai istilah beribadah. Menarik ya. In between the first appearing, the second appearing, how we should live regarding ourselves, regarding our relationship to others, and our relationship to God.
Orang yang mengerti anugerah akan dibaharui dalam relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, dan juga relasi dengan Tuhan. Inilah yang dikasih tahu. Ajarkanlah, beritakanlah, yakinkanlah orang dengan hal ini semua. Indah sekali saudara, kitab ini memberikan kepada kita pemahaman bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jadi sebagai aplikasi bagi kita sekarang saudara yang sudah di dalam Tuhan, gereja Tuhan, saya harap kita terus bertumbuh ya. Kita punya kerinduan untuk terus bertumbuh, komitmen terus bertumbuh. Kenapa? Itu salah satu respon dari orang yang telah mengalami anugerah Allah dan menanti anugerah Allah. Ada 3 hal yang Tuhan kasih supaya kita bertumbuh. Ini, Pendeta John Stott mengatakan ada 3 hal ini. Pertama, Tuhan kasih Roh Kudus. Kenapa ya? Karena terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Gereja tertentu bilang enggak. Kadang-kadang gitu ya. Bilang, wah pendeta saya kalau tumpang tangan langsung orang itu penuh Roh Kudus. Waktu kita selamat, Roh Kudus yang bekerja. Jadi itu adalah modal kita bertumbuh saudara. Tuhan kasih Roh Kudus. Terus Tuhan kasih apa? Firman. Tuhan kasih firman Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan berdoa, ini relasi dengan Tuhan. Makanya dari sekolah minggu kita ajarin adik-adik kita. Bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba, enggak di sekolah minggu ya, di umum nih. Coba evaluasi hidup saudara. Bertumbuh enggak? Gimana lagumu? Tidak baca kitab, sedih juga kalau begitu ya lagunya ya. Enggak usah jauh-jauh deh. Atau minggu depan kita ikut sekolah minggu aja. Karena jangan-jangan sudah dewasa merasa, oh anak kecil butuh baca Alkitab, butuh doa, saya sudah gede. Enggak saudara. Sedih banget kalau lagu kita, tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mari kita bertumbuh. Dan ketiga Tuhan kasih komunitas. Saudara hargai komunitas. Ada kesempatan kelompok-kelompok kecil, saudara ikut terlibat, kesempatan dalam ibadah bersama. This is the community yang Tuhan berikan buat kita bertumbuh. Supaya apa? Saudara makin ngerti anugerah Tuhan. Saudara makin punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan akan nyata nanti. Tapi juga saudara punya kehidupan sekarang yang benar-benar jadi saksi Tuhan. Benar-benar hidup dalam Dia. Kalau saudara sedang studimu memuliakan Tuhan. Dalam pergaulan saudara, bukan pergaulan yang mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Dalam hidup pekerjaan, remember, keep in your mind, we live in between 2 appearings. Bahkan dalam hidup rumah tangga kita semua jadi berkat. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mengerti karya Kristus dan meresponinya dengan pengharapan Dia akan datang kedua kali dan kita akan bersama Dia selama-lamanya. Selamat menjalani hidup between 2 appearings. Selamat menjalani hidup sebagai murid dan lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku firman. Hidup kami cuma 1 kali, tapi hidup yang 1 kali itu adalah hidup yang telah mengalami anugerah, menantikan kemuliaan Tuhan yang akan nampak pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Menantikan surga-Mu yang kekal. Kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi kami punya tanggung jawab dalam hidup saat ini. Dalam relasi kami dengan diri kami. Dengan sesama kami. Dan juga dengan Tuhan. Kiranya kami menghidupi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.